Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Terima kasih atas semua perhatiannya Ananda semua. Silahkan simak video ini dengan baik, karena dalam pembelajaran ini dan seterusnya Ustadz akan mengajak Ananda semua untuk memakai logika, untuk memakai akal pikiran sebagai alat kita untuk memahami ilmu tauhid. Karena dengan akal sehatlah kita bisa memahami ilmu ketuhanan. Bagi yang tidak berakal, tidak usah ikut belajar, karena Ustadz hanya mengajak kawan-kawan dan juga Ananda semua, murid-murid Ustadz, untuk menalar dan membawa logika kita untuk mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifat-sifat ini semua juga adalah akal yang membuat. Jadi silakan ikuti dengan baik. Kalau ada pertanyaan silakan langsung ke Ustadz saja. Oke, selamat belajar. Baiklah, Ananda semua silakan buka halaman yang ke-16. Halaman yang ke-15 ya. Di sini kita akan berbicara tentang sifat kedua yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih detail. Mudah-mudahan dapat Ananda pahami semuanya. Wallahu a'lam bishawab. As-sifatu tsaniyatu, sifat yang kedua, al-qidamu, yaitu sedia. Yajibu lillahi ta'ala al-qidamu, wajib bagi Allah sifat al-qidam. Wa yastahilu alaihi ta'ala didduhu wa huwa al-huduthu, dan mustahil bagi Allah lawan dari sifat qidam itu, yaitu huduth, baharu. Wa dalilu ala dhalika, dalilnya adalah annahu subhanahu, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, law kana hadithan, andainya Allah itu baharu, lahtaja ila muhdithin, pasti dia butuh pada yang membaharukan. Wa muhdithuhu, dan yang menciptakannya. Ma'a fardihi hadithan, bersama keadaannya yang baharu itu, yahtaju ila muhdithin, pasti dia butuh pada yang membaharukan. Wa hakadha, seperti itulah selanjutnya. Fayalzamu immat dauru wa immat tasalsulu. Kalau begitu, maka berlakulah daur dan tasalsul. Wa kullun minad dauri wat tasalsuli muhalun, dan setiap dari daur dan tasalsul hukumnya mustahil pada akal. Fama adda ila wahidin minhuma, apapun yang membawa kepada salah satu keduanya, maksudnya daur dan tasalsul, wa huwa hudutsullahi ta'ala, yaitu baharunya Allah Ta'ala, yakunu muhalan, hal ini pastilah mustahil. Wa idza istahala hudutsuhu, kalau sudah mustahil baharunya Allah, wajib ayyakuna qadiman, wajiblah Allah itu maha sedia. Wa huwal matlub, inilah yang kita cari. Ammat dauru, daur ialah fahuwa tawaqqufu wujudi kullin minasyai'aini ala wujudil akhari, terhentinya keberadaan salah satu dua hal disebabkan adanya yang lain. Fayalzamu anna kullan minhuma wujida qabla wujudi sababihi, maka tentulah
satu dari keduanya telah diciptakan sebelum adanya sebab penciptaannya. Fayalzamu ayyujada qabla wujudi dzatihi. Lalu muncullah persepsi bahwa satu telah diciptakan sebelum ada zatnya, wa huwa zahirul butalan, dan jelas-jelas ini suatu hal yang tidak mungkin sekali. Falau qulna, andainya kita ucapkan, innal ilaha alladzi tawaqqafa alaihi wujudul alami, tawaqqafa wujuduhu alal alam. Sungguh Tuhan yang keberadaannya tergantung kepada adanya alam, maka keberadaan alam pun akan tergantung kepada keberadaannya. Lazima annal alama qad wujida qabla wujudil ilahi. Niscaya wajiblah bahwa alam ini ada sebelum adanya Tuhan. Alladzi kana sababa wujudihi, di mana Tuhan itu adalah sebab wujudnya alam. Fayalzamu ayyakuna wujidal alamu qabla wujudi dzatihi. Maka muncul pula persepsi bahwa alam itu diciptakan sebelum ada zatnya alam, wa huwa zahirul butalan, dan ini jelas-jelas mustahil. Wa amma tasalsulu, adapun tasalsul, fahuwa ialah tarattubu umurin wa ta'aqubuha fi janibil azali la nihayata laha, yaitu keterkaitan terus-menerus dan saling menyangkutkan di azali dan tidak ada kehinggaannya. Wa innama hakamal aqlu bistihalatihi, akal menghukumi mustahil hal tersebut. Li'annahu yastalzimul muhala wa ma yastalzimul muhala yakunu muhalan. Karena dia telah mencakup suatu perkara yang mustahil, dan segala hal yang mencakup perkara mustahil jadilah dia mustahil. Wa qad dzakarul ulama'u li bayan istihalati tasalsul. Para ulama menjelaskan tentang mustahilnya tasalsul. Iddata adillatin, dengan dalil yang banyak. Nadhkuru minha huna ma yashulu fahmuhu. Kami ungkapkan di sini yang mudah dipahami saja. Fanaqulu, kami sebutkan salah satunya contohnya. La syakka annal aqla yahkumu qat'an bi anna syai'a alladhi yakunu mahsuran baina hasiraini wa kaunuhu ghairu mutanahin muhalun. Tidak dapat diragukan lagi oleh akal secara mutlak bahwa sesuatu yang dibatasi di antara dua pembatas dan tidak akan ada kehinggaannya hukumnya mustahil. Falau kanat tasalsulu jaizan, andainya tasalsul itu jaiz pada akal, lasaghalana, pastilah secara spontan, an-nafridha, kita ini akan memberlakukan khattaini yakhrujani min nuqatatin, dua garis yang keluar dari satu titik, bisuratin saqa syaklin musallathin, dengan bentuk segitiga, zahibaini ila ghairi nihayatin, di mana kedua garis ini berangkat terus memanjang tanpa henti, tidak ada kehinggaannya. Fa ajza'uhuma bimanzilati umurin murattabatin, maka perbandingannya ini adalah menempati hal-hal yang diletakkan secara berurutan fi janibil azali, di azali, ghairu mutanahiyatin, dan tidak ada kehinggaannya. Tsumma lana an nafridhal masafatil lati baina hadzainil khattain, kemudian kita juga pasti meyakini bahwa jarak antara dua garis ini, wa na'tabiruhuma khututan, dan kita perhitungkan kedua garis tersebut tamtaddu, terus memanjang, wa tatulu, tanpa henti, kullama amtaddal al-khattani wa taba'ada, setiap kali dua garis ini memanjang maka keduanya pun akan semakin berjauhan. Fa idza qulna bi'adami tanahil khattaini, kalau kita katakan
tidak ada kehinggaan dua garis ini, yalzamu minhu adamu tanahil masafat, niscaya wajib pula lah baginya tidak akan ada kehinggaan jaraknya pula. Allati i'tabarnahu khututan, nah, yang dapat kita perhitungkan banyak garis. Fala budda an tantahiya ila khattin min tilkal khutut, maka haruslah ada kehinggaan atau batas henti dari ke suatu titik lagi dari titik awal. Wal halu annahu mahsurun baina hasiraini. Nah, padahal keadaan ini dibatasi antara dua pembatas. Wahumal khattani, keduanya adalah garis. Wa qad taqaddama, penjelasan itu sudah berlalu. Annal miqdar alladhi yakunu mahsuran baina hasiraini, ukuran yang dibatasi antara dua pembatas itu la budda ay yakuna mutanahiyan, pasti juga ada batasnya. Wajtima'a kaunihi mahsuran baina hasiraini wa kaunihi ghairu mutanahin muhalun. Berkumpulnya antara yang dibatasi dan dua pembatas itu yang tidak ada berhentinya, itu tentu mustahil. Fama adda ilaihi wa huwa adamu tanahil khattaini alladhi faradna fihi tasalsul yakunu muhalan. Segala sesuatu yang membawa pada kejadian tersebut, yaitu tidak berhentinya dua garis yang kita wajibkan tadi, yang ada tasalsulnya, maka itu mustahil. Fa ba'da bayani anna kullan minad dauri wat tasalsuli, setelah penjelasan bahwa setiap daur dan tasalsul muhalun, hukumnya mustahil pada akal, yathbutu, maka dapat disimpulkan annal ilaha alladhi huwa mujidul alam, bahwa Tuhan yang menciptakan alam, la yajuzu ayyakuna hadithan, maka tidak mungkin dia itu baharu, an syai'in akhar, dari yang lain, sama seperti yang lain. Wa illa, jika tidak, yalzamud dauru fima law qulna, kalau tidak begitu wajiblah baginya daur. Tentang seperti yang kita ucapkan, inna wujudal ilahi mutawaqqifun ala wujudil alam, bahwa adanya Tuhan itu bergantung kepada adanya alam. Nah, awit tasalsul, atau tasalsul fi malau qulna, tentang apa yang kita ucapkan, inna wujudal ilahi mutawaqqifun ala wujudi syai'in akhar, bahwa adanya Tuhan itu tergantung kepada adanya suatu hal yang lain. Wa syai'ul akharu mutawaqqifun ala akhar, suatu yang lain itu pun bergantung pula pada suatu yang lain lagi. Wa hakadha ila ghairi nihayatin, seperti itulah tanpa batas. Wa kullun minad dauri wat tasalsuli muhalun, setiap daur dan tasalsul hukumnya mustahil, kama taqaddama, sebagaimana terdahulu dijelaskan. Fama yuaddi ila wahidin minhuma, segala sesuatu yang membawa pada keduanya, wa huwa kaunul ilahi hadisan, bahwa keadaan Tuhan itu baharu, mutawaqqifan ala ghairihi, bergantung pada selainnya, yakunu muhalan, hal semacam ini mustahil. Wa idza istahala hudutsuhu, jika mustahil baharunya Allah, wajib ayyakuna qadiman, maka wajib pada akal beliau itu qadim. Id la wasitata bainal hudusi wal qidam, karena tak ada antara baharu dan qidam, pilihannya hanya dua saja. Wa wujubu qidamihi subhanahu wa ta'ala, dan wajibnya qidam bagi Allah, wastihalatu hudutsihi, dan mustahil baharunya, wa huwal matlub, inilah yang kita cari. Baik, sedikit akan Ustadz komentari apa yang kita bacakan dan kita tulis tadi ya. Pembahasan kali ini adalah tentang sifat yang wajib bagi Allah yang kedua, yaitu al-qidam. Secara bahasa, al-qidam itu artinya adalah sedia. Sementara secara istilah dalam ilmu tauhid, qidam itu adalah la awwala lahu, atau la awwala li wujudihi, tidak ada awal bagi adanya.
Maka karena qidam ini adalah sifat Allah, maka Allah itu tidak berawal. Itulah arti dari qidam. Maka kalau Allah itu wajib qidam atau sedia, maka mustahillah lawan dari qidam, yaitu al-hudutsu, yang berarti baharu. Secara istilah, baharu itu sendiri adalah lawan dari la awwala lahu, hilangkan saja lanya, berarti lahul awwalu, memiliki awal. Kalau Allah wajib tidak memiliki awal, maka mustahillah bagi Allah tidak memiliki awal. Kenapa rupanya Allah itu mustahil tidak memiliki awal? Maaf, kenapa rupanya Allah itu mustahil kalau memiliki awal? Karena nanti akan berlaku daur dan tasalsul. Daur itu sendiri adalah saling menciptakan. Misalnya nih, Allah ada, terus ada yang menciptakan dia. Terus yang menciptakan dia itu yang menciptakan siapa? Allah lagi. Tentu ini adalah suatu hal yang mustahil. Kenapa? Tidak mungkin sesuatu yang belum ada dia bisa menciptakan. Atau sesuatu yang sudah ada terus tidak ada yang menciptakan. Jadi begitu terus menerus. Dia menciptakan sesuatu yang menciptakan dia. Nah, tentu ini sangat mustahil sekali. Ustaz ulangi. Ada sesuatu dia menciptakan yang menciptakan dia. Tentu ini tidak mungkin pada akal. Yang kedua, seandainya Allah itu punya awal, maka berlaku pula lah tasalsul. Dan tasalsul ini adalah penciptaan yang tiada terhingga. Contohnya saja nih, Ustaz, secara kasat mata dilahirkan oleh orang tua. Orang tua dilahirkan oleh nenek dan kakek. Nenek kakek dilahirkan oleh buyut. Begitu seterusnya sampai kepada Nabi Adam. Lalu siapa yang menciptakan Nabi Adam? Yang menciptakannya adalah Allah. Secara akal kita meyakini setiap yang ada pasti ada yang menciptakan. Kalau ada Allah, maka akal juga berkata apa? Jadi Anda semua, seandainya ada lagi yang menciptakannya, maka yang menciptakannya itu kan ada. Tentu ada lagi yang menciptakan. Yang menciptakannya ada lagi. Tentu ada lagi yang menciptakan. Begitulah terus menerus tak terhingga. Itulah yang dikatakan tasalsul. Dan tasalsul ini mustahil pada akal. Tidak mungkin sesuatu tidak ada batasnya. Ada yang menciptakan Allah, yang menciptakan dia ada lagi, yang menciptakannya ada lagi, sampai terus menerus tanpa batas. Sekali lagi, itu hukumnya mustahil pada akal. Kalau ada akal yang mengatakan bahwa itu bisa terjadi, maka dipertanyakan apakah akalnya geger atau tidak. Ananda semua, seandainya Allah itu baharu, maka berlakulah daur dan tasalsul, di mana kedua sifat daur tasalsul ini adalah mustahil pada akal dan tidak akan mungkin terjadi. Maka kalau mustahil daur dan tasalsul, maka wajiblah Allah itu bersifat qadim, bahwa Allah itu tidak ada awal baginya. Dan inilah yang kita cari, bahwa Allah tidak ada awal. Jadi begitu saja nanti pola pikirnya, ya. Kalau ada ananda yang kurang jelas tentang pembicaraan ini, silahkan chatting saja atau japri sama Ustadz, ya. Nah, mungkin sampai di sini saja. Wallahu a'lam bishawab.
Allah lebih tahu mana yang paling benar di antara penjelasan ini. Demikian saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.